Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif. Di sini saya akan mengulas atau merangkum materi dari jurnal yang berjudul Hubungan Perbedaan Gender Terhadap Keputusan dalam Membeli Produk Pakaian Jadi, yang ditulis oleh Roni Asdepah. Oke, langsung saja. Eh, Dalam jurnal ini kita mengulas bagaimana perbedaan gender dapat mempengaruhi keputusan pembelian pakaian jadi. Nah, penelitian ini menyoroti pentingnya memahami perbedaan minat beli antara pria dan wanita sebagai alat strategis dalam pemasaran produk pakaian. Kemudian dalam penelitian ini dilaksanakan di Kota Batu Sangkar, Sumatera Barat, dan setidaknya melibatkan 300 lebih responden. Kurang lebih 300 responden. Kemudian hasil studi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara perbedaan gender dan minat beli terhadap produk pakaian. Perbedaan gender ini ternyata memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam mempengaruhi minat beli konsumen terhadap pakaian. Berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam konteks ini termasuk aspek budaya, kelas sosial, pengaruh kelompok, peran keluarga, status sosial, karakteristik pribadi, seperti usia, gaya hidup, kepribadian, dan pandangan diri. Serta juga faktor psikologis seperti motivasi, persepsi, pembelajaran, dan keyakinan, dan juga sikap. Nah, perlu diingat bahwa pemahaman tentang perbedaan gender dalam konteks pemasaran ini bukanlah untuk mengkotak-kotakan konsumen, tapi untuk menciptakan pengalaman yang lebih relevan dan memuaskan bagi semua pelanggan. Tentu saja terkait penelitian ini, marilah kita ingat betapa pentingnya memahami perbedaan gender dalam bisnis pakaian. Dengan memahami apa yang pria dan wanita inginkan, perusahaan itu kita bisa menciptakan produk yang lebih tepat sasaran gitu. Jadi terima kasih sudah mendengarkan. Cukup sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk berkomentar di bawah. Informasi yang bisa didapatkan setelah pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif. Saya dari kelas A Bisnis Digital angkatan 2022. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review setelah membaca jurnal. Jadi baik, langsung saja kepada hasil review yang telah saya dapatkan setelah membaca jurnal yang telah diberikan. Pertama-tama ada beberapa informasi yang bisa didapatkan setelah saya membaca jurnal yang telah diberikan. Adapun informasi tersebut adalah mengenai tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara jenis kelamin konsumen dengan jenis pakaian jadi yang dibeli atau dipilih oleh mereka. Sampel penelitian terdiri dari 300 responden di Kota Batu Sangkar, Tanah Datar, Sumatera Barat. Analisis data menggunakan uji asosiasi C-square dan symmetric measures dalam software SPSS. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup signifikan antara perbedaan jenis kelamin konsumen dengan minat beli pakaian jadi. Jadi dalam hal ini jenis kelamin konsumen mempengaruhi jenis pakaian yang mereka pilih atau yang mereka beli. Hal ini juga menunjukkan bahwa konsumen cenderung memilih pakaian jadi yang sesuai dengan jenis kelamin mereka. Selain itu, pengaruh jenis kelamin terhadap jenis pakaian jadi yang dibeli oleh konsumen juga cukup kuat. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa pengaruh dari perbedaan jenis kelamin
terhadap jenis pakaian jadi yang dibeli merupakan pengaruh yang signifikan. Penelitian ini juga memberikan pemahaman tentang pentingnya memahami preferensi konsumen berdasarkan perbedaan jenis kelamin dalam pembuatan keputusan pemasaran dan produksi produk pakaian jadi. Perusahaan-perusahaan di industri garment atau pakaian jadi dapat menggunakan informasi ini untuk meningkatkan strategi pemasaran dan menyediakan produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pasar. Mungkin itu saja informasi yang saya dapatkan setelah melakukan review jurnal yang telah diberikan. Sekian dan terima kasih. Terhadap keputusan pembelian produk pakaian jadi. Penulis berpendapat bahwa jurnal ini membahas hubungan perbedaan gender terhadap keputusan pembelian produk pakaian jadi. Penulis berpendapat bahwa pemahaman tentang perbedaan dalam minat beli antara pria dan wanita dapat menjadi strategi pemasaran yang berharga bagi perusahaan di industri pakaian. Penelitian ini dilakukan di Batu Sungkara City, Tanah Datar West, Sumatera, dengan melibatkan 300 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara perbedaan gender dan minat beli produk pakaian, serta bahwa perbedaan gender memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap minat beli konsumen terhadap produk pakaian. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam konteks ini termasuk faktor budaya, kelas sosial, kelompok acuan, keluarga, peran dan status sosial. Faktor pribadi seperti usia, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri, serta faktor psikologis seperti motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap. Dalam konteks pemasaran, penelitian ini menekankan pentingnya memahami preferensi dan perilaku konsumen berdasarkan perbedaan gender untuk menghasilkan strategi pemasaran yang lebih efektif dalam industri pakaian. Penting dalam dalam hal ini informasi tentang Oke, saya di sini Muhammad Fatir Anugrah Rundungan dari kelas A dengan nomor urut 24. Di sini saya ingin mereview jurnal atau merangkum jurnal yang berjudul Hubungan Perbedaan Gender Terhadap Keputusan Dalam Membeli Produk Pakaian Jadi yang ditulis oleh Roni Andespa. Nah, dalam dunia industri garment atau pakaian jadi, pemahaman tentang preferensi konsumen berdasarkan jenis kelamin atau gender adalah salah satu aspek penting dalam pengembangan strategi pemasaran. Dalam hal ini, informasi tentang jenis kelamin konsumen dapat menjadi landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan dalam produksi pakaian jadi. Produk yang dihasilkan di dalam industri garment harus senantiasa beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam dunia bisnis, serta meningkatkan yang namanya itu persaingan di pasar. Perilaku pembelian setiap konsumen adalah hal yang unik dan spesifik. Setiap konsumen tentunya memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap produk atau merek tertentu. Oleh karenanya, produk perlu memahami dengan baik perilaku konsumen terhadap produk atau merek yang mereka tawarkan di pasar. Kepuasan konsumen adalah kunci untuk membangun loyalitas konsumen sendiri yang dapat menghasilkan rekomendasi kepada orang lain dan akhirnya meningkatkan profit dan perkembangan perusahaan. Dalam konteks penelitian ini, permasalahan yang dibahas adalah sejauh mana hubungan antara jenis kelamin, konsumen, dan jenis pakaian yang mereka beli, serta dampak konkret dari perbedaan jenis kelamin terhadap pilihan pakaian jadi yang mereka pilih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah ada korelasi atau hubungan antara jenis kelamin konsumen dan jenis pakaian yang mereka beli, dan untuk mengukur pengaruh signifikan dari jenis kelamin konsumen terhadap pilihan pakaian jadi mereka. Dalam hal ini, di dalam dunia industri garment, pemahaman yang mendalam tentang konsumen dan penerapan strategi pemasaran yang tepat dapat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan produk yang diminati dan memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang dengan pesat. Untuk review atau rangkuman singkat dari jurnal ini mungkin hanya sekian. Saya akhiri, terima kasih. Di sini penulis memahami perbedaan minat beli antara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asrul dari kelas A dengan NIM 220907501040. Nah, di sini saya akan membahas jurnal tentang
tentang hubungan antara perbedaan gender dan keputusan pembelian produk pakaian. Nah, di sini penulisnya berpendapat bahwa memahami perbedaan minat beli antara pria dan wanita bisa menjadi aset berharga dalam strategi pemasaran perusahaan di industri pakaian. Penelitian ini dilaksanakan di Batu Sangkar City, Tanah Datar, West Sumatera, dan melibatkan 300 responden. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara perbedaan gender dan minat beli produk pakaian, serta perbedaan gender memiliki pengaruh yang kuat pada minat beli konsumen terhadap produk pakaian. Beberapa faktor yang memengaruhi perilaku konsumen dalam konteks ini termasuk faktor budaya, kelas sosial, kelompok acuan, keluarga, peran dan status sosial. Faktor pribadi seperti usia, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri, serta faktor psikologis seperti motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap. Dalam perspektif pemasaran, penelitian ini menegaskan pentingnya memahami preferensi dan perilaku konsumen berdasarkan perbedaan gender untuk menciptakan strategi pemasaran yang lebih efektif dalam industri pakaian. Juga dipengaruhi oleh seorang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Terse Febrian dari kelas A. Di sini saya akan mereview kembali jurnal tentang hubungan perbedaan gender terhadap keputusan dalam membeli produk pakaian jadi. Di sini saya akan mereview beberapa faktor, itu faktor pribadi, yang dimana keputusan di dalam pembelian juga dipengaruhi karakteristik pribadi seseorang yang terdiri dari 1. Usia dan tahap siklus hidup, di mana beberapa kriteria terbaru dalam mengidentifikasi tahap siklus hidup psikologis orang dewasa mengalami perjalanan dan perubahan sepanjang sumber hidup. Seorang pemasar yang memberikan perhatian yang besar dan khusus pada perubahan situasi hidup bercerai dan tampak situasi itu terhadap perilaku konsumsi seorang konsumen. 2. Gaya hidup, yang dimana merupakan pola hidup seseorang di dunia yang menyampaikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang yang berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketiga, yang terakhir, kepribadian dan konsep diri. Maksudnya dari kepribadian, yaitu merupakan karakteristik psikologis seseorang yang berbeda dengan orang lain, yang menyebabkan menanggapi yang relatif dan konsisten bertahan lama terhadap lingkungannya. Sekian review dari saya, terima kasih. Keberhasilan pemasaran perusahaan perlu menyusun kebijakan pemasaran yang sesuai dengan sasaran yang akan dituju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansyah dengan NIM 22090750204. Menurut pendapat saya tentang faktor marketing mix, para pemasar menggunakan sejumlah alat untuk mendapatkan tanggapan yang diinginkan dari pasar sasaran mereka. Alat-alat itu membentuk suatu huruf pemasaran. Dalam pandangan Lab, R. McDaniel, lauran pemasaran mengacu pada paduan strategi produk, distribusi, promosi, dan penentuan harga yang bersifat unik, yang dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang saling memuaskan dengan pasar yang dituju. Masih terdapat banyak faktor yang berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Produsen perlu memahami perilaku konsumen terhadap produk yang merek atau dilempar ke pasar. Selanjutnya perlu dilakukan berbagai strategi dan cara untuk membuat konsumen tertarik terhadap produk yang dihasilkan. Dan pada ke pasar menurut Philip Kotler 2002, pengertian marketing mix adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasaran di pasar sasaran. Jika sasarannya pasar sudah ditentukan melalui riset pemasaran, maka perusahaan harus membuat suatu rencana yang baik untuk memasuki segmen pasar yang dipilih. Keputusan dalam pemasaran dapat dikelompokkan perbedaan individu, kondisi lingkungan, dan usaha pemasaran. Untuk mencapai keberhasilan pemasaran, perusahaan perlu menyusun kebijakan pemasaran yang sesuai dengan sasaran yang akan dituju. Merupakan strategi pemasaran yang terdiri dari 4 variabel, yakni produk, harga, promosi, distribusi, mengingat keinginan konsumen yang selalu berubah,
perusahaan dapat mengembangkan variabel-variabel bauran pemasaran sesuai dengan keinginan konsumen potensial. Sehingga dengan demikian usaha pemasaran tidak hanya bertumpu pada 4P saja, tetapi dapat dikembangkan menjadi 7P. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak pada strategi pemasaran yang harus diambil oleh perusahaan dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mauliksan dengan NIM 2209075022022. Menurut pendapat saya, minat beli konsumen dalam membeli produk pakaian jadi merupakan data yang sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan yang bergerak di bidang industri garmen. Apalagi minat beli antara laki-laki dan perempuan sebagai pertimbangan suatu perusahaan dalam memproduksi pakaian berdasarkan jenis kelamin, di mana minat beli konsumen atau pelanggan dilihat berdasarkan jenis kelamin atau gender dapat dimanfaatkan sebagai strategi pemasaran bagi perusahaan yang bergerak di industri garmen atau pakaian. Jadi akan dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam produksinya, sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pasar dan ingin beradaptasi dengan baik dengan perkembangan dunia, bisnis yang semakin pesat, serta kondisi pasar yang berkembang. Semakin banyaknya pilihan produk bagi konsumen berdampak pada strategi pemasaran yang harus diambil oleh perusahaan dalam menawarkan dan memasarkan produknya, sehingga perusahaan diklaim memiliki keunggulan dalam persaingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara gender konsumen dengan jenis pakaian yang dibeli, serta mengetahui pengaruh nyata gender terhadap jenis konsumen yang membeli pakaian. Jadi, di mana sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 300 responden yang berada di kota. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara perbedaan gender dengan niat membeli pakaian. Dan terdapat pengaruh yang cukup kuat antara perbedaan gender terhadap minat beli konsumen, karena perilaku konsumen tidak bisa disamakan dengan perilaku konsumen lainnya. Karena setiap konsumen mempunyai karakteristik diri yang melekat atau dimilikinya masing-masing untuk kebutuhan dan keinginan setiap orang yang berbeda. Sekian dari saya. Pertimbangan yang Perkenalkan, saya Revan Faiz Saramku dengan NIM 2209075020006. Menurut saya, dari jurnal yang diberikan adalah pemasaran sering digambarkan sebagai seni menjual produk. Akan tetapi orang heran ketika mendengar bahwa bagian yang paling penting dalam pemasaran bukan penjualan. Penjualan hanya merupakan puncak kecil gunung es pemasaran. Salah satu tujuan pemasaran adalah untuk mengetahui dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk atau jasa cocok dengan pelanggan. Kebijakan pemasaran yang lazim disebut dengan bauran pemasaran atau 4P dalam pemasaran, yang terdiri dari produk, harga, distribusi, dan promosi. Konsep pemasaran tidak hanya membicarakan mengenai produk, harga produk, dan mendistribusikan produk, tetapi juga mengkomunikasikan produk ini kepada masyarakat agar produk itu dikenal dan ujung-ujungnya dibeli. Dalam menentukan jenis produk atau jasa, konsumen selalu mempertimbangkan tentang produk atau jasa yang dibutuhkan. Hal ini dengan perilaku konsumen. Model perilaku konsumen yang dikembangkan asal bahwa proses keputusan konsumen dalam pembelian ditekankan pada 3 faktor. 1. Faktor stimuli. Faktor stimuli menunjukkan penerimaan informasi oleh konsumen dan pemprosesan informasi terjadi saat konsumen mengevaluasi informasi dan periklanan. 2. Faktor karakteristik pribadi. Karakteristik pribadi konsumen meliputi persepsi, sikap, manfaat, dan karakteristik konsumen, demografi, kepribadian, dan gaya hidup. 3. Respon konsumen. Respon konsumen adalah hasil akhir dari proses keputusan konsumen dan suatu pertimbangan yang menyeluruh sehingga melakukan pembelian terhadap produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam memutuskan untuk membeli adalah 1. Faktor marketing,
2 faktor budaya, 3 faktor sosial, 4 faktor pribadi, dan 5 faktor psikologis. Untuk mencapai keberhasilan pemasaran, perusahaan perlu menyusun kebijakan pemasaran yang tepat sesuai dengan sasaran yang akan dituju. Marketing merupakan strategi pemasaran yang terdiri dari 4 variabel, yakni produk, harga, promosi, dan distribusi. Mengingat keinginan konsumen yang selalu berubah, perusahaan dapat mengembangkan variabel bauran pemasaran sesuai dengan keinginan konsumen potensial. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.